Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Sabda Bagi Anda bersama saya, Pastor Marcel Kanon. Dan beberapa hari ini kita sudah berbicara tentang Mazmur 23. Sungguh satu Mazmur yang luar biasa yang Daud menulis. Daud seorang gembala menulis tentang bagaimana Tuhan adalah gembalanya. Ya, dan kita sudah lihat beberapa hal, ya, tidak ada kekurangan apapun kalau kita benar-benar mengizinkan Tuhan menjadi gembala kita. Ya, kita sudah lihat bagaimana Dia akan membaring kita, Dia akan membimbing kita, Dia akan menyertai kita. Dan kemarin kita mulai bicara tentang ayat yang keempat. Dan baru sebagian kecil dari ayat yang keempat yang kita sempat bahas kemarin. Di dalam ayat yang keempat dikatakan begini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Ya, itu yang kita bahas, di mana kita pasti akan lewat, pasti akan mengalami tantangan, pasti akan mengalami angin ribut, pasti ada sesuatu yang mungkin kita sulit diterima. Ya, mungkin kayak pada waktu Petrus berjalan di atas air, dia melihat angin ributnya luar biasa. Itu membuat dia tenggelam. Dan Daud berkata, aku tidak takut bahaya. Wow, luar biasa. Walaupun dia berjalan dalam lembah kegelaman, dia tidak takut bahaya. Why? Mengapa? Karena dikatakan sebab engkau besertaku. Nah, hari ini, ya, kita lihat masih ada kurang lebih 2 minggu lagi. Ya, 2 atau 3 minggu ya. Cepat sekali kita udah ada Natal. Apa itu Natal? Natal kita diingatkan tentang Immanuel. Allah menyertai kita. Sekali lagi, apa yang kita lihat? Daud tahu rahasia daripada Allah menyertainya. Seberapa jauh kita tahu rahasia bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah tidak pernah melupakan kita. Allah selalu ada bersama-sama dengan kita. Karena Dia Immanuel. Itu nggak bisa diganti. Ya, Allah menyertai kita. Dia selalu akan bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang kita sadarkan adalah begini. Bahwa yang meninggal bukan Tuhan terhadap kita. Kita terhadap Tuhan. Ingat di dalam Wahyu dikatakan, kau telah meninggalkan kasih mula-mula, bukan kehilangan loh. Kasih mula-mula enggak kehilangan, tapi meninggalkan itu adalah satu pilihan yang kita buat untuk menjadi jauh daripada Tuhan. Makanya Tuhan bilang bertobat, berbaliklah kepada jalan yang benar. Berbaliklah kepada hubungan dengan Tuhan. Karena Tuhan tetap menunggu. Tuhan itu panjang sabar. Dia menunggu dan menunggu sampai kita mau datang kepadanya. Sampai kita mau memiliki keintiman dengannya. Pendekatan kepadanya. Mengerti siapakah dia sebetulnya. Ya, Anda dapat baca di dalam Ibrani 13 ayat yang kelima. Ya, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Tuhan terus-menerus akan menolong kita dalam segala masalah, dalam segala problema, dalam segala kesulitan atau kesusahan yang kita hadapi. Tuhan namanya Immanuel, Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan. Ya, Jehovah Shalom, Tuhan damai sejahtera. Ya, Dia adalah Tuhan penuh dengan kekuatannya. Dia adalah Tuhan yang benar-benar menjadi gembala. Ya, Tuhan yang memberikan kesembuhan. Itu semua yang Tuhan sediakan bagi kita. Selama kita ingat bahwa Dia ada bersama-sama dengan kita. Nah, inilah seringkali kita lupa. Kita pikir bahwa Tuhan menjadi jauh daripada kita. Tuhan tidak pernah menjadi jauh. Tuhan selalu dekat. Karena Dia adalah Immanuel. Allah menyertai kita. Ya, Daud sudah mengerti itu. Allah menyertai Daud. Ya, Allah tidak pernah meninggalkan Daud, dan kita dapat melihat itu di dalam seluruh aspek kehidupan daripada Daud. Betapa hebatnya Daud dipimpin oleh Allah. Ya, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita semua. Kadang-kadang kita merasa
Ya, kita berdoa kayaknya sampai ke plafon. Tuhan tidak mendengarkan kita. Padahal Tuhan selalu mendengar doa kita. Cuma dia tidak memberikan jawaban seperti kita mau. Makanya kita harus tahu bahwa Allah ada bersama kita. Allah ingin berkomunikasi dengan kita. Allah itu Allah Immanuel. Ya, jadi mari kita benar-benar kembali kepada apa yang Tuhan sudah tunjukkan melalui firman-Nya. Ya, melalui Mazmur 23. Ya, bahwa Daud berkata, aku tidak akan takut karena engkau beserta dengan aku. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tidak perlu takut. Ketakutan tidak pernah dikasih oleh Tuhan. Ya, yang dikasih oleh Tuhan adalah iman. Kita harus percaya, iman bersama, bahwa Tuhan itu bersama dengan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan tidak pernah melupakan kami. Ya, dia berjalan bersama-sama dengan kami. Memimpin kami, membimbing kami, membina kami, menyertai kami. Itulah Tuhan yang luar biasa. Dahsyat. Bukan? Seberapa jauh Tuhan itu memimpin Anda. Mari kita kembali melihat kepada Tuhan. Ya, bahwa Tuhan itu sungguh ada bersama dengan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang di hadapan Engkau Tuhan. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu, atas kasih-Mu, atas pertolongan-Mu Tuhan. Tuhan, kami minta kuasa-Mu turun atas kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah melupakan kami. Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Kadang-kadang kami merasa Engkau enggak ada, padahal Engkau ada. Engkau bersedia untuk menggendong kita pun. Begitulah Engkau ada bersama dengan kami. Dan untuk itu Bapa, tolong kasih hikmat marifat-Mu kepada kami untuk kami mengerti, kami masuk lebih dalam lagi, kami lebih mempelajari seluruh keberfirman-Mu, supaya firman-Mu tertanam di dalam hati kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan takut. Daud berkata, aku tidak akan takut walaupun saya melewat lembah yang kelemahan. Tuhan tetap bersama dengan aku. Berkata setiap pagi Anda bangun, ya, Tuhan bersama aku. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Saya berdoa supaya berkat dari Allah Bapa kami yang di surga, kasih yang sempurna di dalam Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sampai ketemu pada hari Senin.